Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menjelaskan praktikum tentang perawatan dari water seal drainase atau WSD. Seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, WSD merupakan sebuah terapi yang digunakan atau yang diperuntukkan bagi pasien yang mengalami entah itu pneumotoraks, pneumonia, PPOK, dan lain-lain. Yang intinya di mana ada cairan ataupun ada udara di paru-paru. Sehingga cairan atau udara tadi harus dikeluarkan dari paru-paru dengan cara apa? Dengan cara menggunakan botol WSD atau botol water seal drainase. Botolnya seperti ini. Kalau yang di kita ada 3 botol, jenis 3 botol. Cuman nanti Bapak contohkan nggak 3 botol yang kita fungsikan. Karena 3 botol ini salah satunya sebagai suction. Karena kita tidak menggunakan suction, jadi kita hanya menggunakan 2 botol. Satu sebagai tempat nampung dan satu sebagai tempat mengunci agar tidak terjadi cairan atau udara yang naik ke atas atau reflux tadi. Jadi fungsinya yang satu untuk menampung, yang satu lagi untuk mengunci agar tidak ada udara ataupun cairan naik ke dalam paru-paru lagi begitu. Sebelumnya akan Bapak jelaskan satu persatu prosedurnya. Yang pertama adalah prosedur yang pertama persiapan untuk prainteraksi. Prainteraksi sama seperti biasa, yaitu persiapan alat. Alat yang paling penting adalah karena ini kita perawatan luka ya. Perawatan luka mungkin adik-adik sudah tahu semua perawatan luka itu apa sih yang harus dipersiapkan. Yang jelas adalah set perawatan luka seperti biasa. Ini ada gunting kasa untuk menggunting kasa, karena nanti kan kita mengganti kasa yang menempel. Karena begini ya, nanti ada selang menempel ke tubuh pasien. Nah, selang itu untuk menjaga agar tidak terjadi infeksi, kita harus memastikan selang itu yang ujung nempel tadi itu tetap bersih dan steril agar tidak terjadi infeksi. Sehingga perawatannya itulah perawatan luka seperti biasa, seperti itu ya. Jadi nanti adik-adik butuh set perawatan luka, benar-benar semuanya perawatan luka. Seperti betadine, alkohol untuk mencabut, kemudian perlak, kalau ini mungkin hanya untuk mengusap ya. Ini bisa diganti dengan kasa. Ini kasa steril, kemudian handscoon. Nah, sekarang Bapak jelaskan untuk WSD itu ada 3 inti. Inti yang pertama adalah perawatan lukanya. Jadi tempat selang masuk ke dalam paru-paru pasien. Jadi perawatan luka di sekitarnya itu harus kita pastikan agar benar-benar tidak infeksi. Yang kedua adalah perawatan selangnya. Selang nanti akan ada selang yang keluar dari tubuh pasien dan masuk ke dalam botol pertama, botol penampungan. Nah, pada saat selangnya itu nanti, karena kan biasanya 2 hari atau 3 kali, itu selang itu harus kita rawat, karena siapa tahu nanti misalnya ada darah atau udara ya. Kalau ada darah biasanya ya, kalau ada darah dia akan ada bekuan di selang itu. Bagaimana caranya? Kita pastikan selang itu lancar, tidak ada bekuan yang nyangkut dan lain-lain. Dan hati-hati jangan sampai tercabut selangnya, karena selang itu ujungnya ada di paru-paru, ujungnya di botol. Jadi kalau misalnya kita merawat itu harus kita pegang atau fiksasi benar di bagian yang menempel di paru-paru agar tidak tercabut, dan harus benar-benar intinya jangan sampai bergerak lah, karena itu akan menyakiti pasien. Dan botol jangan sampai lebih tinggi dari pasien. Pada saat kita mengangkat, kan nanti pada saat pasien terpasang WSD itu botol akan ada di bawah bed, dan itu harus kita pastikan botol jangan sampai lebih tinggi dari pasien. Pada saat kita ngangkat seperti ini kan lebih tinggi dari pasien ya, itu udaranya atau cairannya akan masuk lagi ke pasien. Jadi kita pastikan jangan lebih tinggi dari pasien. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perawatan selang. Dan yang ketiga adalah perawatan botolnya. Biasanya kalau penuh kita wajib memastikan botol ini bersih lagi atau kosong lagi seperti itu. Memang sudah mulai jarang penggunaan botol WSD seperti ini. Biasanya dia sudah ada botol yang disposable. Bapak lupa namanya, tapi emang ada. Dia memang selang dan botol itu dia sudah jadi satu, dan kemudian pada saat dia penuh itu tinggal dibuang, diganti lagi botol yang baru. Itu botol disposable. Itu botol vakum kalau nggak salah. Kalau kalian nanti ke rumah sakit, insya Allah banyak sudah diterapkan, apalagi di Rumah Sakit Umum Palembang. Oke. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat tentang praktikum WSD. Nanti Bapak akan mencontohkan perawatan lukanya. Baiklah, silakan nanti diikuti. Baiklah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, pada saat kalian ingin melakukan perawatan WSD, pasti pasien sudah terpasang WSD. Bisa kalian lihat di sini.
biasanya nanti pasti akan ada yang namanya selang yang keluar dari tubuh pasien. Nah, selang ini kita anggap kalau dia harusnya sih di atas sini, karena kan posisi paru-paru di sini. Nah, kita anggap ini dia keluar dari paru-paru ya. Nah, setelah itu dia akan menuju ke tabung. Ini tabungnya. Nanti pada saat kalian praktek, kalian jangan mengangkat karena tidak boleh. Nah, ini tabung dia akan menuju ke selang pertama, ke tabung pertama yang mana dia tidak ada selang bawahnya. Dia hanya selang tabung pertama sebagai penampungan. Kemudian dia akan ada selang lagi ke tabung sebelah itu sebagai pengunci agar kalau yang tabung kedua nanti akan ada air setengah, yang mana selang itu pastikan dia ada di dalam air sehingga tidak akan ada udara yang masuk, tapi udara bisa keluar begitu. Oke. Bagaimana udara keluar, Pak? Udara yang keluar itu dengan sini, nanti dia akan ada keluar gelembung-gelembung di sini. Nah, tapi udara tidak akan bisa masuk lagi ke dalam airnya begitu. Nah, seperti ini ya. Kemudian apa yang harus pertama kali kita lakukan? Tadi sudah kita siapkan persiapan alat. Kemudian sekarang kita kontrak dulu dengan pasien. Kontrak dengan pasien seperti biasa, kita tahap interaksi. Tahap interaksi kita jelaskan dulu. Kita pastikan dulu semuanya aman. Nah, kita juga pastikan privasi pasien terjaga ya. Oke. Kita pertama interaksi, kita sapa seperti biasa, kita salam, assalamualaikum Pak, perkenalkan, kita kenalkan diri ya, perkenalkan nama saya Perawat Joko, hari ini saya yang bertugas untuk merawat Bapak dari jam 8 sampai jam 2 siang. Baiklah Bapak, hari ini saya akan hari ini saya akan merawat atau ya mengganti perban sebenarnya, mengganti perban dan merawat selang paru-paru Bapak. Fungsinya, kita jelaskan tujuannya ya. Tujuannya agar tidak terjadi infeksi pada luka pada masuknya selang dan biar selangnya bagus dan botolnya nanti kalau penuh akan kami ganti seperti itu. Setelah itu kita tanya apakah Bapak bersedia. Kalau dia jawab bersedia, baru kita kalau baiklah Pak, saya akan persiapkan dulu. Setelah itu kita persiapan ruangan, kita jaga privasi klien, kita tutup scarumnya. Sebentar. Seperti biasa kita tutup scarum karena ini apalagi kalau pasiennya perempuan ya, pasti kita akan menjaga privasi. Oke, setelah kita tutup scarum, baru kita buka selimut dan baju bagian pakaian atas pasien. Kita cukup buka seperti ini saja. Kita minta tangannya ke atas biar tidak mengganggu proses perawatan. Nah, sudah seperti ini, kemudian kita karena ini prisma steril, kita wajib menggunakan dua handscoon atau 2 sarung tangan. Anggap saja Bapak sekarang pakai sarung tangan non steril dulu ya. Fungsinya untuk apa Pak sarung tangan non steril? Sarung tangan non steril untuk membuka atau mempersiapkan alat-alat yang kira-kira kita bisa persiapkan dengan alat non steril. Misalnya apa? Misalnya adalah nah ya, kita pastikan semuanya kita dekatkan ya, perlak kita taruh di bawah sini agar tidak mengotori bed pasien. Handuk fungsinya agar tidak terlalu kasar, tidak panas. Kemudian handscoon kita buka, tapi belum kita pasang ya, kita buka dulu karena nanti akan ada tindakan steril untuk ini. Ini boleh kita pegang ya, luarnya boleh kita pegang, tapi dalamnya kita tidak boleh pegang. Nah, hanya sebatas ini saja. Kita pegang dan kita buka di sini untuk kita masang nanti. Kemudian bengkok kita dekatkan. Kemudian pinset kita pastikan kita dekatkan juga. Ujungnya steril ya. Taruh sini dulu aja. Nah, kemudian kita akan merawat luka pasien. Jadi kita pastikan kita menggunakan alkohol. Ini betadine ya, bukan alkohol ya. Alkohol hanya untuk membuka perban. Anggap aja terbuka ya. Kita taruh.
Fungsinya apa sih alkohol? Betadin. Betadin fungsinya untuk mendesinfeksi agar sekitar luka tidak terjadi infeksi nanti. Kita letakkan, kita dekatkan. Dan kita buka kaca steril. Kaca steril kita dekatkan, tapi kita tidak buka isinya karena ini masih steril. Nah, 3, yang satu untuk membersihkan, yang 2 nanti yang satu lagi untuk mengeringkan, dan yang terakhir untuk menutup. Nah, kemudian kita siapkan hipaviknya atau plasternya lah ya. Kita ukur saja, kita samakan dengan luka yang sebelumnya. Kita letakkan sini juga. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, prinsip penata laksanaan perawatan WSD itu ada 3 poin. Poin pertama adalah perawatan luka, poin kedua adalah perawatan selang, dan poin ketiga adalah perawatan botol. Kalau kalian semua sudah bisa melaksanakan itu, kalian bapak anggap lulus. Pertama adalah kita perawatan lukanya dulu. Kita ganti handscoon steril, kita lepas handscoon yang lama, kita pakai handscoon steril. Sudah bisa ya pakai handscoon steril ya. Ini yang kanan, bagian sininya kita boleh pegang. Ini handscoon steril anggap saja, dan pastikan sebelum menggunakan dan setelah menggunakan handscoon kalian wajib cuci tangan. Jadi tadi sebelum kalian ganti handphone yang steril, kalian harus cuci tangan, baru ganti handphone steril. Oke, sekarang selesai, kita bersih, kita steril sekarang. Kalau kita kesulitan menggunakan 2 tangan, kita bisa on-kan satunya. Yang kiri kita bisa on-kan. On-kan itu maksudnya gimana Pak? Di on-kan adalah di non-sterilkan. Jadi kita bebas menggunakan tangan kiri untuk megang apa saja. Tapi selama kita biasa steril, kita usahakan steril. Nah, kita lepas plaster yang lama. Hati-hati ya, karena di sini ada luka. Sudah, kita masih steril yang kanan, jadi kita bisa gunakan yang kanan untuk langsung megang kasanya. Kita gunakan kasa betadin, kita oleskan, kita bersihkan sekitarnya, dan kita pencet-pencet sekitarnya kalau misalnya ada luka ya. Kita buang, bengkok ya, ingat ya. Kemudian kita keringkan, yang ini tidak perlu menggunakan kasa betadin. Yang penting dia kering saja. Nah, karena ini perawatan luka, sebaiknya menggunakan jaring-jaring. Kalau mereknya itu Sufratul, itu sebenarnya merek barang ya. Kita bisa gunakan Sufratul, kita taruh di sekitarnya untuk memastikan agar tidak terjadinya infeksi. Karena kita sebenarnya belum ada, tapi kalian sudah pernah lihat kan pastikan untuk yang Sufratul itu fungsinya untuk agar si luka lebih cepat sembuh. Dan sekarang kita tempel. Kita gunting ke tengahnya karena ini tempat selangnya. Kita naik ke atas ya, bukan ke bawah ya. Ke atas karena nanti kedepannya akan ada yang turun ke bawah tentunya. Plasternya cairannya. Dan kita plasternya diusahakan yang serapi mungkin biar enak dilihat plasternya. Kalau kita menggunakan handphone, sebaiknya kita menggunakan alat bantu, entah itu pinset, entah itu klem, cabut dari plaster ini. Dan sebaliknya setelahnya
Kalau kita kesulitan nggak apa-apa, kita lepas salah satu. Tapi karena kita mau merawat itu, jangan lepas lah ya. Kita usahakan sebisa mungkin. Kalau sudah rapi, kita tutup selang lukanya, tubuh pasien. Kemudian kita rapikan, kita singkirkan, perlak biar di sini. Selanjutnya kita klem dulu selang yang dekat pasien untuk memastikan tidak akan ada yang bocor di bawahnya. Nah, kita klem satu. Kemudian kita periksa selangnya, periksa dan rawat, misalnya gitu. Kita lihat selangnya, apakah ada bekuan atau tidak, sampai ke botol. Ya. Nah, kemudian kita cek botolnya, kalau penuh kita ganti. Saya angkat lagi, harusnya nggak boleh diangkat ya. Ingat, yang penuh pasti yang sebelah sini, yang botol pertama, botol penampungan. Kalau penuh kita ganti. Tapi biasanya nggak mungkin satu atau dua yang kita ganti, biasanya pasti dua-duanya. Kan dia satu set ya. Jadi sebaiknya kalau kita nanti di ruang perawatan, Bapak jarang malah sebenarnya lihat yang dua botol, yang dua tabung. Biasanya dia satu tabung. Jadi selangnya ini sudah ke bawah sini. Ini aja anggaplah ya, bawa satu tabung ya. Nah, dia di selang pertama dia turun ke sini, ke yang melayang untuk tempat netes. Nah, selang kedua ini dia keluar, tapi yang satunya masuk ke dalam udara. Fungsinya itu apa Pak? Fungsinya agar tidak ada udara yang masuk. Tapi kita isi dulu kayaknya deh. Kita isi dulu udara air setengah sini biar tidak ada udara yang naik ke atas, ya. Oke. Itu kalau satu selang ya. Satu tabung maksudnya. Nah, sudah selesai perawatan luka, sudah selesai, kita cek selang sudah selesai, kita ganti botol sudah selesai. Selanjutnya apa? Kalau kita sudah selesai, kita rapikan alat. Kita lepas handscoon. Kita taruh di kok ya. Kemudian klemnya dilepas nggak Pak? Sewajarnya harusnya pasien tuh tetap pegang klem di pinggir bednya itu satu. Fungsinya untuk apa sih Pak? Fungsinya agar seandainya nanti tiba-tiba yang bawahnya kecabut, botolnya kecabut, itu wajib diklem. Nah, pada saat kalian mengganti botol bawah itu wajib kalian klem dulu, karena biar tidak ada udara yang masuk ke atas. Oke, klem kita tinggalkan sini. Fungsinya untuk apa? Biar pasien berjaga-jaga. Tapi kayaknya udah jarang kita meninggalkan klem di bed, jadi kita bawa aja nggak apa-apa. Nah, kita rapikan pasiennya. Oke, sudah selesai, baru kita terakhir kita ngomong lagi sama pasien. Pak, perawatannya sudah selesai, perasaan Bapak bagaimana? Sudah enakan? Kita tanya responnya, evaluasi, enakan apa enggak gitu. Ada yang sakit enggak Pak? Gimana Pak kira-kira? Apakah ada istilahnya tuh kita tanya enak apa enggak gitu intinya gitu ya. Kalau misalnya nanti ada saran misalnya jangan gituin apa nanti jangan sakit-sakit lagi, nah itu bisa jadi. Yang kedua, baiklah Pak, perawatannya sudah selesai. Bapak silakan istirahat lagi. Nanti kalau misalnya ada apa-apa silakan komunikasi lagi ke perawat. Sudah. Kemudian kita kita salam dulu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya kembali ke ruang perawatan Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian kita dokumentasikan. Jadi itu tadi perawatan WSD. Intinya perawatan WSD adalah 3 cara tadi. Kalau adik-adik semua bisa melaksanakan 3 cara tadi, di samping itu juga bisa melaksanakan dari prainteraksi, pada saat interaksi, kerja, kemudian terminasi, baik itu dokumentasi dan lain-lain. Kalau sudah bisa itu, insya Allah untuk perawatan luka WSD ini, perawatan WSD ini sudah baik untuk dilaksanakan. Baiklah, mungkin cukup sekian dari video Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.